Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah keyakinan semacam itu bukan merupakan fatalisme? Fatal. Artinya sudah kita tidak tahu semuanya membutuhkan konsrat. Ya, memang iya betul. Terus bisa dibantah. Kita nggak usah pakai teori, kita pakai faktual aja. Dengan fakta di lapangan saja. Bahwa kita ini segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Dan kita sama sekali tidak pernah dilibatkan. Apalagi yang ada di luar diri kita. Di dalam diri kita sendiri itu tidak pernah diikut sertakan. Tidak pernah dilibatkan. Saya tidak dimintai bantuan atau diikut sertakan untuk mendegupkan jantung saya. Dia berjalan sendiri kok. Bahkan ketika ada gangguan saya minta tolong sama dokter. Iya kan? Paru-paru saya kembang kempis sama. Ya, memompakkan oksigen ke dalam darah saya. Kadang-kadang kurang oksigen. Saya mesti pakai oksigen tambahan. Kemudian kalau oksigen itu sudah penuh, dia akan menutup sendiri. Saya tidak menutupnya kok. Mesin katalis yang ada dalam perut saya memisahkan berbagai macam vitamin dan protein yang saya makan. Ketika sudah mencukupi kebutuhan darah saya, kolesterolnya sudah 140, 160, tertutup sendiri. Bukan saya yang menutupnya, terbuang sebagai ampas. Betul? Ketika gula juga sama, sudah mencapai sekian 150, nutup sendiri, ya saya jadi ampas. Kolesterol juga sama seperti itu. Terus apa lagi? Darah mengalir sekujur tubuh saya, juga saya tidak mengalirkannya. Iya, mata saya ngantuk juga, saya bukan bikin ngantuk, yang ngantuk sendiri. Dan ketika saya bangun juga bangun sendiri, saya tidak dilibatkan. Dari mulai lahir saya juga Allah yang menentukan kapan dilahir, di perutnya siapa, jam berapa juga bukan pilihan saya. Masih belum yakin juga. Saya lahirnya hari Sabtu, bukan pilihan saya. Saya lahirnya itu menjelang subuh, bukan pilihan saya. Dari perutnya Ibu Haji Jainab, Bapak Kiai Yasin, bukan pilihan saya. Kelamin saya laki-laki, bukan pilihan saya. Dan nanti sampai rezeki saya juga bukan pilihan saya. Sampai ketika saya harus kembali kepada Tuhanku lagi, juga jalannya bagaimana, saya tidak boleh memilih. Apa boleh saya menghabisi nyawa saya dengan minum racun? Boleh nggak? Kalau saya tembak kepala saya, boleh nggak? Pasang leher di rel kereta api, boleh nggak? Jadi harusnya bagaimana? Kita serahkan, terserah Allah. Melewat penyakit kanker silakan, penyakit jantung silakan, ketabrak mobil silakan, jatuh silakan, tenggelam silakan. Silakan, Allah yang memilih. Aku siap untuk menjalaninya. Bukankah seperti itu hidup kita ini? Ini di Australia sendiri pernah ada wacana dari, kalau di sini idilah organisasi kedokteran di sana. Mereka melihat kenyataan banyak orang-orang yang sakit, yang sudah tua jompo, penyakitnya sudah kronis, harapan sembuhnya yang tidak ada, merintih kesakitan, berkepanjangan. Mereka kasihan secara manusiawi, ya Allah, bertahun-tahun menahan penderitaan yang tidak ada harapan sembuhnya. Pikiran mereka secara manusiawi, disuntik mati saja sih, sudah selesai, jangan menderita berkepanjangan. Sampai dibahas di parlemen. Memang tujuannya manusiawi, daripada menderita berkepanjangan disuntik aja. Ternyata masyarakat Australia beragama, mereka bertuhan kok, menolak, tidak bisa. Menghilangkan nyawa manusia itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Iya, kita serahkan saja, Tuhan yang menentukannya. Tugas kita mengobati, sembuh adalah bukan tugas kita. Bayangkan. Jadi di mana keterlibatan kita? Nggak ada. Hanya saja kita seolah-olah bisa. Sementara kita masih casan kita ini seterusnya masih cukup. Ya, telepon Pak Rahmat bisa, telepon bisa. Kalau baterainya udah habis gimana? Ya, kereta api listrik, kita injak gasnya, kan cepat nggak jalannya? Kita injak remnya, berhenti nggak? Nah kalau listriknya nggak ada, jadi yang menentukan siapa hidup kita ini? Nah, disitulah. Tetapi apa yang akan kita lakukan tidak boleh tahu. Di mana kita akan mati tidak boleh tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Apa yang akan kau lakukan besok kamu tidak tahu, dan kamu mau mati di negeri mana juga kamu tidak tahu.
Dalam ketidaktahuan kita terhadap qada dan qadar Tuhan itu, disitulah wilayah ibadah kita berjuang untuk berusaha mengobati penyakit yang saya derita. Berjuang ingin mendapatkan istri yang soleha, yang bisa menurunkan anak-anak yang soleh. Berjuang untuk memperbaiki kehidupan, supaya anak cucu kita berkecukupan dengan ilmu pengetahuan. Kita berjuang untuk menjaga jangan sampai malam ada rampok, pasang pagar besi, digemblok, pasang pintu gerbang semuanya. Disitulah nilai ibadah kita dalam ketidaktahuan kita dengan kepastian Tuhan itu. Terima kasih.